Banyak umat Islam berkata Yesus adalah utusan biasa. Mereka menggunakan satu ayat untuk menolak keilahian Yesus. Ayat itu adalah Yohanes pasal 17 ayat 3. Di sana Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Lalu sebagian orang berkata, "Lihat, Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi Yesus hanyalah utusan biasa." Namun pertanyaannya adalah ini, apakah kesimpulan itu benar? Atau apakah ayat itu justru sedang dibaca secara terpotong? Karena jika satu ayat dipisahkan dari seluruh Injil, apakah kita benar-benar sedang memahami pesan Yesus atau hanya mengambil bagian yang kita inginkan? Poin 1. Membaca Yohanes 17 tanpa membaca Yohanes 1. Padahal Injil Yohanes dibuka dengan deklarasi yang sangat jelas. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ini bukan sekedar kalimat pembuka. Ini adalah pernyataan identitas. Kemudian Yohanes menulis, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya, Injil Yohanes sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah Firman yang adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi jika seseorang langsung melompat ke Yohanes 17, tetapi mengabaikan Yohanes 1, ia sedang membaca Injil secara terpotong. Ibarat membaca sebuah novel dari bab terakhir, lalu berkata bahwa ia memahami seluruh cerita. Tetapi bagaimana mungkin seseorang memahami akhir cerita jika ia menolak membaca awalnya? Bukankah memahami identitas Yesus harus dimulai dari bagaimana Injil Yohanes sendiri memperkenalkannya? Sekarang, perhatikan sesuatu yang sangat menarik dalam Yohanes 17 ayat 3. Yesus tidak berkata, hidup kekal adalah mengenal Allah saja. Tidak. Yesus berkata, hidup kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus. Perhatikan struktur kalimat ini. Yesus menempatkan dirinya bersama Allah dalam definisi hidup kekal. Sekarang kita bertanya secara logis, apakah ada nabi lain dalam sejarah yang berkata seperti ini? Musa tidak pernah berkata hidup kekal bergantung pada mengenal Musa. Yesaya tidak pernah berkata hidup kekal bergantung pada mengenal dirinya. Yeremia tidak pernah menempatkan dirinya sebagai syarat keselamatan. Bahkan dalam tradisi Islam pun, Muhammad tidak pernah berkata bahwa hidup kekal bergantung pada mengenal dirinya. Semua nabi menunjuk kepada Allah. Tetapi Yesus melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya menunjuk kepada Allah, ia menempatkan dirinya sebagai bagian dari jalan menuju hidup kekal. Jika seseorang nabi menempatkan dirinya sebagai bagian dari definisi hidup kekal, maka pertanyaannya adalah, apakah itu klaim seorang nabi biasa atau klaim yang memiliki identitas jauh lebih besar? Poin 3. Yang mengutus dan yang diutus. Argumen lain yang sering muncul adalah ini. Jika Yesus diutus, maka ia pasti bukan Allah. Tetapi logika ini tidak selalu benar. Dalam banyak situasi, yang mengutus dan yang diutus dapat memiliki hakikat yang sama. Bayangkan seorang raja mengutus putranya sebagai wakil kerajaan. Putra itu tetap memiliki status kerajaan, walaupun ia diutus. Demikian juga dalam Injil Yohanes. Yesus bukan sekedar utusan biasa. Ia adalah anak yang diutus oleh Bapa. Perbedaan peran tidak selalu berarti perbedaan natur. Itulah sebabnya Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Ketika para pendengar Yesus pada abad pertama mendengar ini, mereka langsung mengambil batu untuk merajam Yesus. Mengapa? Karena mereka memahami implikasinya. Yesus sedang membuat klaim yang sangat besar. Jika para pendengar Yesus pada abad pertama mengerti bahwa perkataannya menyamakan diri dengan Allah, lalu mengapa sebagian orang pada masa kini menganggap bahwa Yesus hanya mengaku sebagai nabi biasa? Konteks doa Yohanes 17. Hal penting lain adalah konteksnya. Yohanes 17 adalah doa. Yesus sedang berdoa kepada Bapa. Dalam doa seperti ini, sangat wajar jika Yesus berbicara kepada Bapa sebagai Allah. Tetapi Injil Yohanes tidak berhenti di situ. Beberapa ayat kemudian, Yesus berkata, Bapa,
Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki bersamamu sebelum dunia ada. Perhatikan kata-kata ini, sebelum dunia ada. Yesus mengatakan bahwa ia telah memiliki kemuliaan bersama Bapa sebelum penciptaan. Tidak ada nabi lain dalam sejarah yang pernah berkata seperti ini. Jika seseorang mengklaim memiliki kemuliaan bersama Allah sebelum dunia diciptakan, maka siapakah sebenarnya orang itu? Kemudian, Yesus berkata lagi dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perhatikan perbedaannya. Yesus tidak berkata, "Aku menunjukkan jalan." Ia berkata, "Akulah jalan." Seorang nabi biasanya menunjuk kepada jalan, tetapi Yesus berkata bahwa ia sendiri adalah jalan. Jika seorang manusia berkata bahwa tidak seorang pun dapat datang kepada Allah tanpa melalui dirinya, maka apakah itu sekedar pengajaran seorang nabi atau sebuah klaim yang jauh lebih besar? Ketika seluruh Injil Yohanes dibaca secara utuh, kita menemukan gambaran yang sangat konsisten. Yesus bukan sekedar utusan biasa, ia adalah firman yang menjadi manusia. Ia memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Ia adalah jalan menuju Bapa, dan ia ditempatkan bersama Allah dalam definisi hidup kekal. Karena itu, Yohanes 17 ayat 3 tidak menurunkan identitas Yesus, melainkan ayat itu justru menunjukkan sesuatu yang sangat dalam, bahwa hidup kekal bukan hanya mengenal Allah, tetapi juga mengenal Yesus Kristus. Dan jika hidup kekal bergantung pada mengenal Yesus, maka pertanyaannya sekarang adalah, siapakah sebenarnya Yesus?